Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatus saniyah utawi tingkah kang kaping pindho. Maksudnya dalam masalah apa tadi? Keraguan ya. Keraguan terhadap ahwalul malik ya, orang yang memberi atau menyerahkan. Ada keraguan yang tidak ada dasarnya. Tapi ada juga keraguan yang memang itu ada indikator. Al-halatu salisa tingkah kang nomor telu ya, yang dari masalah keraguan terhadap orang yang menyerahkan benda. Iku ayakuna yen to ono sopo opo yen to ono opo mengkono mal iku maskukan kang den mamangi ya. Kalau memang harta itu meragukan, bisa babin kelawan sebab, bisa babi dilahalatin. Kalau awan sebab kang dilalah perkara kang nutuhaken, aurasat kang netepaken opo mengkuno dilalah ribatan ing kemamangan. Kalau memang ada timbul keraguan, sebab memang ada dilalah. Nah, jadi ada kalanya sesuatu itu memang indikatornya terlihat. Fal nadzkur mongko nutur ingsun suratan ing surata ribatin ing contone kemamangan ya. Contoh di mana kita ini mendapatkan keraguan ya. Hukmaha summa hukmaha nuli ing hukume mengkono riba. Amal napa niku? Khilqah anapun segi kedadian. Ada karena keraguan itu dilihat dari bentuknya, dari model. Fabi ayyakuna mongko contone kelawan yen to ono apa sapa mengkono malik iku ala hilqatil atraqi ing atase rupane pira-pira wong Turki yang zaman dahulu ya, bukan Turki hari ini. Dahulu Turki itu kan pusat kekuasaan Kaisar Romawi, di mana mereka itu non Muslim dan salah satu penjajah ya. Makanya kalau ada orang memakai atribut Turki, nah itu menjadi hartanya termasuk harta yang diragukan. Sebab mereka ini pada saat itu ya, pada zaman Imam Ghazali abad keempat, abad kelima, mereka itu gerombolan para pasukan penakluk. Wal bawadi lan piro-piro wong alasan, orang-orang pedalaman, orang Badui. Wal ma'rufina lan wong kang den weruhi kabeh bidzulmi kelan sifat zalim wa qat'it tariqi lan begal dalan. Itu kelompok yang pada masa itu termasuk golongan ini promo corah. Nah, kalau memang mereka yang memberi kamu itu golongan seperti ini, memang golongan bandit-bandit, nah maka harus dihindari. Wa iyakuna lan yen ono sapa malik iku tawila syaribi wong kang dawa brengose. Dawa brengose ya, kayak orang Cina masa dulu itu loh, pasukan barbar, pasukan Mongol. Wa yakuna lain ta'ono opa sa'ru rambut iku mufarraqon kang den pisah-pisah ala roksihi ing atase sirahe mengkono wong ala bi ahlil fasadi ing atase kebiasaane ahli gawe kerusakan. Ya seperti pasukan Mongol yang rambutnya dikuncir pada zaman itu. Jadi Imam Ghazali mencontohkan kalau memang orang yang memberi atau menguasai harta itu terlihat dari atributnya atau dari bentuknya, mereka ini golongan kaum perampok, penyamun, penjajah ya. Atau dari pakaiannya. Nah ini contoh indikator. Wa amathiyabu anapun ta'i pakaian iku fal kuba'u mongko koyok piro-piro kuba. Kuba itu baju kurung. Wal kolan suatulan kopiah. Kopiah maksudnya bukan kopiah hitam, kopiahnya tentara Romawi itu loh. Wa zayyi ahli zulmilan pepaese ahli kezaliman.
tanda pasukan apa itu pasukan perusak. Wal fasadi lan kerusakan minal ajnati nyatane saking piro-piro tentara wa ghairihim lan liyane mengkono ajnat. Nah, jadi ada yang bisa dikenali dari bentuknya atau bisa dikenali dari pakaiannya. Nah, ini contoh kelompok yang boleh diragukan kehalalan harta yang dia miliki sehingga perlu diteliti. Wa amal fi'lu adapun te penggawe wal qaul lan pengucap fa huwa te mengkono fi'lu wal qaul iku ayu syahada yadun sakseni minhu saking wong apa ikdamu nglakoni alama ing atase perkara la yahillu kang ora halal apa ma fa inna dzalika sudene mengkono fi'lu iku yadullu nuduhaken apa dzalik ala annahu ing atase sune mengkono malik iku yatasahalu kegampang sapa malik aidon halimane fil mali dalam bondo wa ya'udhu lan ngalap sapa mengkono malik ma ing perkara la yahillu kang ora halal apa ma. Jadi orang-orang yang dengan indikasi perbuatannya memang jahat atau pakaiannya atau apa bentuk tubuhnya ya. Ini kelompok-kelompok yang dikenali sebagai para penjahat, para penyamun. Kalau terjadi begitu maka disebut itu mawadi'ur ribah. Itu berarti meragukan. Artinya posisi yang seperti itu perlu dicurigai. Dalam artian yang demikian ini harus dihindari. Artinya menimbulkan syubhat. Kalau kamu diberi makan oleh bos rampok, nah, ini kamu patut ragu-ragu sebab apa? Bos rampok ini mungkin makanannya hasil ngerampok. Nah, di situ baru boleh ragu. Tapi kalau orang-orang biasa ya, kita disuguhi tetangga, famili, teman yang tidak ada indikator jahat, maka tidak perlu ragu dan tidak perlu banyak tanya menyelidik ya, tidak bagus. Fahadhi utaikila mengkuno halal asalnya iku mawadhi'ur ribati piro-piro panggonane keraguan. Yang di sini baru meragukan dalam arti ini menimbulkan syubhat. Fa idza arada nalikane ngarepaken sapa wong ayastariya ing yen tuku sapa wong min misli hadza saking badane ikilah niku wau misal min al hala atsaniyah niku. Kalau kamu mau transaksi jual beli atau diberi dari orang-orang yang kelihatannya memang meragukan ya, hartanya meragukan syai'an ing suci-wici wa ya'khudzulan ngalap sepuang minus saking man hadiyatan ing hadiah au yujibuhu to nekani sapa wong nyembadani hu ing mengkonoman ila liafatin maring suguhan. Kalau kamu disuguhi bos judi, bos rampok, begal atau penguasa-penguasa zalim ya. Wa huwa hal utai mengkono niku wau iqta iku gharibun kang longko jarang terjadi, majhulun tur kang den bodoni tidak dikenal inde ono sandinge man lam yadhhar tur kang ora pertero lahu maring man minhu saking ikilah minhu saking lahu keduwe mengkono wong maksudnya wong kang den undang niku ora pertelo apa illa hadil alamatu ang ikilah piro-piro tondo fayahtamilu mongko meper apa yuqala yuqala ya den ucapaken apa innal yada setune kekuasaan iku tadullu nutuhaken apa yad alal milki ing atase kemilikan wa hadil dilalatu ta ikilah dilala iku dhaifatun kang apes fal iqdamu mongko te nglakoni iku jaizun menang tapi watarku te tinggal iku minal waroi saking wirai. Kalau kamu bertransaksi dengan orang-orang yang dia mempunyai ciri-ciri seperti disebut dari segi bodinya, dari segi pakaiannya, perbuatannya, orang ini pekerjaannya menunjukkan dia ini tidak bersih, copet, begal, maling, rampok, koruptor ya. Kalau begini bagaimana? Seandainya kamu diundang, diberi makan atau diberi sesuatu atau kamu transaksi dengan dia jual beli. Menurut Imam Ghazali ini ada dua pilihan. Sebab dia menguasai benda itu berarti tanda dia memilikinya.
maka diberikan kamu itu sah. Artinya kamu boleh nerima. Tetapi melihat dari kelakuannya, karena kelakuannya ini jelek ya, track recordnya itu buruk, maka kamu menghindari itu lebih baik ya. Jadi hukumnya ini ada dua pilihan. Secara aslinya boleh ya, selama itu tidak jelas haram, boleh aja. Umpamanya kamu diundang bupati yang terkenal koruptor, boleh aja. Kamu datang boleh, makan boleh. Kamu tidak datang boleh juga, karena kamu hati-hati. Itu namanya wirai. Banyak kamu diberi oleh orang yang ya pekerjaannya itu bandar narkoba, bandar narkoba atau apalah, germo atau ya. Maka kamu selama tidak jelas tahu itu benda nyata-nyata haram, kamu boleh ambil. Tetapi kalau kamu menghindari, dengan artian kamu tidak menerima atau menghindari, itu wirai. Wirai itu lebih baik ya. Namanya hati-hati. Tetapi kamu boleh ada pilihan ya, tidak harus ya. Seperti hari ini, kasus hari ini ya. Ini kan orang-orang kan hartanya udah campur ya. Ya kita di pasar itu kan semua orang ketemu di situ. Yang rentenir lah, yang pekerjaan macam-macam, dan duitnya jadi satu bertemu di pasar sudah campur. Kan kita tidak bisa menghindari pasar. Bank juga begitu. Duit di bank itu kan semua sudut kembali ke situ. Orang yang kerja baik duitnya ditaruh di bank, petani juga ditaruh di bank, koruptor ya di situ, germo ya di situ, begal ya di situ. Wah, ini kan campur semua. Makanya tidak bisa disebut haram. Tapi kalau orang menghindari itu bagus, hati-hati. Masih ada orang yang tidak punya rekening bank, silahkan. Tapi kalau kita tidak bisa menghindari ya boleh aja. Oh, harta itu tidak jelas haram, masih kemungkinan haram. Nah, itulah. Makanya kamu punya teman bandar narkoba, hartanya mungkin haram mungkin halal. Narkoba jelas haram, tapi dia mungkin punya kerjaan lain, punya toko, punya tani yang halal. Nah berarti kan campur. Hartanya orang itu kan tidak 100% haram. Mungkin ada sudut yang halal, mungkin ada yang haram. Dalam kasus seperti itu, kita melakukan muamalah dengan mereka itu boleh. Tetapi seandainya kita hindari, itu lebih bagus. Itu namanya wirai. Karena ada dilalah tadi, ada indikator apa perbuatannya yang tidak sah itu. Wayah tamilulan memper opa yuqala yang den ucapaken innal yada sedune kekuasaan iku dilalatun dilala dhaifatun kang apes. Dalam bahasa fikih yad itu menguasai. Jadi semuanya ini benda ada di tangan saya. Berarti saya ini sahibul yad. Saya yang menguasai benda ini. Secara zahir berarti ini milik saya. Kalau kamu menggugat minta handphone ini, kamu harus menunjukkan bukti. Karena apa? Zahirnya kan benda ini di kekuasaan saya, berarti milik saya. Ini disebut dengan yad ya. Mempunyai tangan maksudnya bukan tangan ini. Kalau tangan semua orang punya. Yad dalam bahasa fikih itu artinya yang menguasai benda. Waqat qabala teman-teman bandingi ha ing mengkono-mengkono dilalah apa mislu hadhi dilalati padane ikilah dilalah. Maksudnya dilalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang itu. Fa aurasat mengkono tepaken apa mengkono dilalah ribatan ing kemamangan. Fal hujumu mongko utahe nglakoni transaksi dengan mereka iku ghairu jaizin ora wenang. Wa wa taqul iku alladzi perkara nakhtaruhu kang milih kita ing qaul wa naftilan fatwa kita wa nuftilan awe fatwa kita bi kan mengkono qaul li qauli qadawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane tak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tak tinggal sira ma ing perkara yuribuka kang mamangaken apa mak ing sira ilama maring perkara la yuribuka kang ora mamangaken apa mak ing sira. Wa dhahiru mongko utai dhahir hadis iku amrun perkara. Wa ing kana iku amrun perintah meninggalkan. Wa ing kana senajan ono apa mengkono amrun iku yahtamilu memper apa amrun al istihbaba ing kesunahan. Dikauli kana dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ismu utai dosa iku hazzazul qulubi perkara kang ganjel ngrenjelaken pira-pira ati. Wa hadza lan utawi ikilah niku wau ikdam utawa hujum
Lau iku kudu hada waqun utawi nibaaken utawa keroso fil qalbi dalam hati la yatakarraru kang ora bola-bali apa mengkono waqun. Wali anna nabi lan rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku saala takon sapa nabi asodaqatun huwa am hadiyah. Asodaqatun ana iku sedekah wa taisy am hadiyatun to iku hadiah. Wa saala takon sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu ulamahu ing budake pembantune Abu Bakar. Maksudnya begini. Nabi ya itu kan pernah ketika dia datang dari Makkah ke Madinah, dia diberi pemberian. Beliau kan tanya, ini sedekah apa hadiah? Kalau sedekah, kalau zakat Nabi nggak mau nerima karena Nabi tidak menerima zakat. Tapi kalau hadiah Nabi menerima. Artinya kalau ada keraguan Nabi bertanya. Ya. Kalau ada keraguan Nabi bertanya. Adapun dalam hadis-hadis lain yang juga sahih, umpamanya hadisnya Ummu Salamah dan hadisnya Rabibah dan seterusnya, Nabi pernah diundang makan, diajak jamuan, selamatan dan Nabi tidak tanya. Karena ada dua riwayat. Ada yang Nabi tanya, ada yang Nabi tidak tanya. Yang Nabi tanya itu kalau ragu. Yang Nabi tidak tanya itu karena Nabi merasa yakin. Lah, dari sini kita juga mempunyai dua contoh. Kalau kita ragu, sebaiknya tanya, Pak ini halal enggak? Kalau kamu di Hong Kong, ini Muslim food bukan, halal bukan. Itu karena kamu ragu. Di Bali, kamu tanya. Tapi kalau orang yang tidak diragukan, tetangga, saudara, famili, teman, tidak perlu ditanyakan. Karena apa? Justru kalau kita tanya, itu akan menyakiti perasaannya. Lah, sekarang kalau orang ini ada indikasinya ya dia itu bandar narkoba, koruptor, maling, begal ya sudah indikasi lahiriah dia pekerjaannya nggak benar. Boleh nggak kita menerima sesuatu dari dia? Atau kita jual beli atau kita menerima pemberian? Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Menurut Imam Ghazali ini boleh. Andai kamu diundang makan tetanggamu, dia pekerjaannya apa? GM. Oh, GM. Germo. Saya ini singkatannya kan Germo. Singkatannya GM bukan general manager. Germo. Boleh nggak makan di situ? Dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh karena dohirnya toh itu makanan dia. Berarti itu milik dia. Dan mungkin itu tidak haram karena tidak jelas. Tetapi kalau kamu hindari itu lebih baik. Itu namanya wirai ya. Untuk pribadi lo ya. Kalau untuk umum umat boleh. Pokoknya ini ada apa itu bandar togel mau nyumbang pondok. Oh saya terima. Pokoknya datang ini ada bandar narkoba tobat ya, mau nyumbang pondok semen 100 sak silakan diterima. Karena apa? Harta haram sekalipun itu kalau untuk kemaslahatan boleh. Bangun jembatan, bangun jalan, bangun kuburan, boleh-boleh aja tidak masalah. Tapi kalau untuk saya pribadi ya saya nggak mau. Atau saya pura-pura terima, saya berikan orang lain. Karena apa? Karena saya ragu-ragu melihat apa sepak terjangnya. Ya umpamanya orang itu ya umpamanya kalau hari ini kan ada kerjaan lagi itu arek wedok ayu-ayu iku apa istilahnya? Yang ngono iku lah apa istilah karo. LC ya apa namanya itu. Pokoknya ya kerjaan yang tidak halal lah. Kerjaan nemani minum, karaoke, panti pijat, umpamanya. Nah itu gimana itu? Kalau saya dikasih ya saya nggak mau kalau tahu kerjaannya. Ya saya berikan orang miskin tidak apa-apa. Tapi kalau dia nyumbang masjid, nyumbang panti asuhan boleh. Harta haram itu memang tasarrufnya ke fakir miskin dan kemaslahatan. Jadi boleh kalau orang itu harta haramnya itu kan dibuang juga nggak boleh. Pokoknya orang ini masa lalunya pemain togel, hartanya banyak. Mau dikemanakan? Dibuang tidak boleh. Dilempar ke laut tidak boleh. Dibakar tidak boleh. Gimana? Serahkan kepada fakir miskin. Boleh. Karena fakir miskin itu darurat, bangkai pun boleh dimakan. Atau serahkan kepada kemaslahatan umat Islam. Dibuat bangun jembatan, dibuat beli penerangan jalan,
dibuat apa ya, bikin gerdau, bikin WC umum, tidak masalah. Jadi harta haram itu ditasarufkannya ke kemaslahatan, boleh ya. Lah kalau untuk pribadi kita, umpamanya saya dikasih ini bos narkoba, saya dikasih uang. Ya kalau saya tahu dia kerjaannya banyak haramnya ya saya hindari. Atau saya terima, saya berikan masjid, saya berikan siapapun, fakir miskin, tidak apa-apa. Tapi kalau kita diundang makan di rumahnya, gimana, makan apa enggak? Kalau kamu mau makan silahkan, boleh. Selama itu makanan halal. Ini kamu diundang bupati koruptor, disuguhi sate, ya oleh, sate ayam kok. Sate babi gak oleh. Sugi roti, ndok asin, apa mana itu. Ya makanan halal boleh dimakan. Walaupun dia pekerjaannya haram. Umpamanya tetangga, ya kan ada tetangga kita ini rentenir umpamanya. Bagaimana ini rentenir, kan hartanya haram, ya. Tapi kita diberi makan dia, boleh nggak? Dua pilihan, menolak atau menghindar lebih bagus. Makan pun boleh, selama tidak jelas itu pasti dari perenteniran atau pasti haramnya. Tapi kalau itu jelas haramnya ndak boleh. Makanya ini orang habis nyolong, nyopet, terus iki loh, aku tas nyopet. Ini jangan diterima, jelas itu harta haram. Ini kan bendanya haram, ndak boleh, tetap haram ya. Tetapi kalau tidak jelas itu, Imam Ghazali mengatakan boleh aja dimakan. Dihindari juga lebih baik, selama tidak tampak haram. Loh bagaimana kok nggak ditanyakan? Ya kalau ragu silakan tanya. Sayyidina Umar pernah tanya, waktu diberi susu dari Khaybar, dia tanya ini zakat atau bukan? Nah, tanya. Abu Bakar pernah dikasih pembantunya, tanya ini dari mana? Hasil apa? Ya. Kalau meragukan sebaiknya ditanya. Itu namanya wirai. Wa kullu dzalika utais kabehane mengkono soal iku kana ana apa dzalik iku fi maudhi'ir ribati ing dalam panggonan kemamangan ya. Kalau itu kamu ragu enggak masalah ya. Kamu tanyakan tidak masalah karena kamu memang ragu. Tapi kalau tidak ada keraguan ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang bersih, clear, tidak perlu ditanyakan. Terus nih, wa ingkana lan namun ono iku mungkinan ono apa mengkono niku wau soal utawa ikhtimal iku mungkinan mungkin. Memang ada kemungkinan itu tidak halal umpamanya. Tapi belum sesuatu yang pasti. Memang ada kemungkinan itu indikasi tidak halal umpamanya. Walakin la yuhmalu, tetapi ora den tanggungaken apa mengkono soal alaihi ing atase wirai, sifat wirai illa bi qiyasin angin kelawan kias. Illa qiyasin angin kelawan kias hukmiyin kang bangsa hukmi ya. Tidak harus memang kamu menanyakan. Tapi kalau keraguan ya sebaiknya ditanyakan secara kias kata. Wal kiasu te kias iku laisa ora ono apa kias iku bi yushidu nyakseni apa kias bi tahlili hadza kelawan halali ikilah mengkuno syai'. Fa inna dilalatal yati sudri dilalah kekuasaan kepemilikan wal islamilan Islam iku qad aradat teman-teman melawani ha ing mengkono dilalah apa hadhi dilalah tu ikilah dilalah maksudnya dilalah maksiat niku wau aurasat kang tetepaken apa dilalah ribatan ing kemamangan fa idza taqabala nalikane perbandingan kalau berlawanan ya fa idza taqabala nalikane perlawanan apa mengkono dilalah luru ya kalau memang dilalah antara kekuasaan itu kan dilalah halal. Tapi dilalah yang lain pekerjaannya yang jelek, yang tidak halal itu menunjukkan harta itu tidak halal. Kalau terjadi pertentangan begitu, nah, fal istihlalu mengkutai amreh ngarani halal, iku la mustanada ora ono sesendenan iku maujud, ora ono sesendenan lahu kedue mengkono istihlal. Ini pendapat ya. Jadi ada pendapat begini. Ini pendapat yang muqabil dari yang pertama. Ada orang yang memilih pilihan pendapat yang ketiga, yaitu diharamkan mengambil atau menerima dengan orang yang hartanya haram itu tidak boleh. Dasarnya karena dilalahnya dia itu pekerjaannya jelek. Maka zon ada dilalah
hasilnya itu adalah sesuatu yang berbau haram. Ini menurut pendapat yang kedua, yang bukan pendapatnya Imam Ghazali. Ini sebagai pembandingnya maksudnya. Wa inna ma la yutraku ang bestine ora tinggal apa hukmul yati, hukum kekuasaan, kepemilikan, wal istishabilan hukum istishab, netapaken hukum asal, bisakin kelawan kemamangan, la yustani itu kang ora sesendenen apa syak ila alamatin maring tetenger kama idza wajadna koyo nalikane nemu kita nemu almaa ing banyu mutaghayyiran halikang owah. Kalau kita menemukan air yang sudah berubah, wah tamalalan member apa yakuna yen ono apa mengkono taghayyur iku bi tulil muksi sebab suwene menang karena lama tidak dipakai kan juga berubah. Fa in ra'ayna lamun ningali kita dzabiyatan ing kijang balat kang nguyu apa dzabiyah fi dalem mak tuma tuhmin tuma tumilan ulidien memperakan apa taghyir perubahan bihiklan mengkono baul tarokna mongko ninggal kita al istishaba ing hukum istishab wa hadza utai kila perkara maksudnya maskuk niku yang al hala atsaniyah iku qaribun memper mindu sangi mengkono baul walakin baina hadhi dilala antar iku antarane ikilah piro-piro dilala indikasi-indikasi yang dicontohkan ada tafawutun dari piro-piro perbedaan tafawut, jadi ada tingkat-tingkatan. Fa inna tulasyawaribi setuni tawone brengos walap sul qubailan nganggu topi helm Romawi itu wahai atul aznati lan tingkai tentara penakluk pada zaman itu iku yatulu nutuhaken apa mengkono tulasyawaribilah ala zulmi ing atase penggawe zalim bil malik lan bondo. Amal qaul anapun ta qaul yang mengatakan apa niku milkul yad bau sahibul yad wal fi'lu lan wabil fi'li lan kelawan penggawe yang pekerjaan profesi orang yang menguasai harta al mukhalifati kang nulayani pira-pira kang nulayani li syar'i maring syariah inta allaqa iku lamun gumantung apa karone qaul wal fi'lu bidul mil malik lan zulimi bondo fa wa ta mengkono qaul aidan halimane iku dalilun dalil zahirun kan bartelo kama law sami'a kaya lamun ngrungu sapa wong ing qaul ing wong yakmuru hari perintah sapa wong bil ghasabi kan ghasab wa zulmi lan zulim au yaqidu tu akad sapa wong akdan kelawan akdar riba kelawan akad riba. Wa amma idza ra'a wa napun nalikani ningali sapa wong hu ing malikul mal kon syatama teman-teman misui sapa malik ghairu ing liyane mengkono malik fi ghadabi ing dalem muring-muringe mengkono malik awit taba'u au adba'a utawa ngenutaken sapa mengkono wong nadro ing peningali wong ing muratan ing wong wadon jelalatan maksudnya ngelirik wong wedok marot kang lumaku sapa imra'ah bi iklan man fa hadhi dilalatu taikila dilala iku dhaifatun apas itu bukan sesuatu yang dilala yang kuat. Fakam min insanin moko pirang-pirang saking menungso ya taharraju kang ngrasa kangelan sapa mengkono insan fi talabil mali indal nyupri bondo wala yaktasi bulan orang nyupri ora golek sapa ilal halala angin ing perkara halal. Wa ma dzalika serta mengkono layak tasib ilal halal fala yamliku ora miliki sapa wong ora nguasani nafsu ing awak dhewe ni wong indahai janil ghadabi nalikane meluapi obah-obah emosi wa syahwat lan syahwat. Falyatanabba mongko betik ngilingaken kita lihat tafawuti maring ikilah piro-piro perbedaannya dilalah maksiat tadi itu. Wala yumkinu lan ora kong apa yudbata yen to yudbata yen to den pelanggeri apa hadza ikilah mengkono tafawut fi hadin kelawan batasan. Falyastafti mongko beci amre fatwa supo al abdu kawula fi misli hadza ing dalam padane ikilah dilalah qalbahu ing atine abad. Maksudnya Imam Ghazali mengatakan ya kalau memang ada orang yang mungkin berpendapat bahwa muamalah yang seperti dicontohkan pada kasus kedua di mana ada indikasi orang yang memiliki harta itu pekerjaannya haram baik perbuatan atau ucapannya ya. Maka tadi Imam Ghazali mengatakan itu boleh kita menerima pemberiannya atau boleh kita memilih menolak
karena itu syubhat, maka menjadi wirai. Kalau kita tolak itu lebih bagus. Tetapi ada lagi pendapat ulama yang lebih keras, mengatakan itu tidak boleh. Jadi kalau kamu diberi makan bandar togel, tidak boleh dimakan. Karena apa? Dengan profesi bandar togel itu menunjukkan bahwa semua hartanya itu hasil dari pertogelan. Hasil pertogelan itu haram, maka kamu tidak boleh ambil. Menurut pendapat yang ketiga ya. Jadi ini ada 3 pendapat. Imam Ghazali sih mengatakan asalnya boleh aja selama tidak jelas, tetapi lebih bagus wirai ditinggal. Tetapi ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Jadi kamu diberi makan oleh bandar narkoba, bandar judi, kermo, lonte, tidak boleh. Karena kamu punya indikasi kuat dia itu mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Ini pendapat yang ketiga. Tetapi pendapat ketiga ini Imam Ghazali tidak bisa menerima 100%. Sebab bagaimana? Maksiatnya orang ini kan beda-beda. Ada yang mungkin 100% full, mungkin 50, mungkin 60, tidak bisa dikebiawi. Artinya kalau menurut Imam Ghazali pendapat yang melarang secara total ini belum tepat. Sebab di antara pelaku-pelaku maksiat itu kan ada yang maksimal, ada yang sedang, ada yang minimal. Rentenir mungkin ada rentenir kelas berat, menengah, sedang, atau dikit-dikit. Akan tingkat keharamannya beda. Tingkat syubhatnya kan tidak sama. Kalau Imam Ghazali ini lebih netral ya. Lebih mengatakan boleh. Karena tidak semua harta itu haram. Selama tidak jelas itu betul-betul haram. Kalau masih ragu, ya pilihannya ditinggalkan. Itu adalah sifat wirai. Atau kalau kamu memang memilih untuk mengambilnya, selama kamu tidak yakin itu betul haram, boleh saja. Meskipun ada pendapat ketiga yang mengatakan tidak boleh. Sebab dilalah pekerjaan, perbuatan, ucapan pemiliknya itu menunjukkan bahwa profesinya haram. Maka hartanya semua haram. Nah ini ada pilihan-pilihan pendapat. Walaupun yang mengatakan haram secara mutlak ini juga tidak bijak. Karena perbuatan haram itu kan masih harus dipilah-pilah dulu ya. Tidak bisa digeneralisir semua rentenir itu pasti semuanya hartanya 100% haram. Mungkin dia punya harta-harta yang tidak haram, tapi sudah kecampur barang haram. Nah itu kan syubhat. Nah muamalah dengan orang yang syubhat ini kan menurut Imam Ghazali boleh. Meskipun wirai sebaiknya dihindari ya. Ini masalah segi orang yang memiliki harta. Jadi gimana kita bisa memilih? Kalau kita ragu-ragu, Imam Ghazali kan fastafti qalbah. Kalau kamu ragu, kembalikan hati nurani. Kalau kamu hati nuranimu takut, kayaknya ini gerenjel, ya sudah, jangan ya. Kamu gak yakin bener, ini kayaknya ayam hasis nyolong deh, ya sudah, jangan diterima, jangan dimakan. Kembalikan kepada hati nurani kalau kamu ragu. Wallahu a'lam.